Ya, sama-sama. Intinya Tuhanmu terkutuk, Bang. Bampi, Bampi, Bangpin. Dia Aku mau udah nyalamin doang, Bangpin. Peng namanya bukan Pin. Ngomong. Berat ini paman, ini masalah berat, perkara berat. Topik berat ini paman, berat menerima kenyataan paman. Izin turun semuanya. Bukannya bersedih melihat saudaranya nyembah sosok terkutuk, malah tertawa sampean ini. Mana perasaan lu sebagai Begini paman. Di awal-awal sih meyakinkan ya, bersilat ke sana, bersilat ke sini, bersilat ke situ. Nah, endingnya ngaku juga paman. Itu paman. Izin turun buat slot buat Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Ini ada Assalamualaikum. Ready. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Doti, Masya Allah. Kan Dito, sebentar lagi film Doti main. Bapak Doti kesemprot Bapak Doti. Bapak Doti. Ya, Ready Allahu Alama. Akbar. Selamat malam Bang Ready. Dibuka mute-nya Bang Ready. Saya undang ya, buka mute ya. Dibuka Bang. Silakan. Mau bikin tema baru atau melanjutkan yang tadi Bang Ready? Halo, selamat malam. Malam. Ya Lan. Ini Bang, saya agak tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai Iya. apakah Allah mengetahui tentang penyaliban Yesus. Kedua, siapakah yang mendiskusi Yesus yang menyalibkan Yesus? Iblis atau siapa? Kan itu Bang. Iya. Silakan saudara. Jadi saya menarasikan bahwa Silakan. tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu Allah sudah tahu sebelum Yesus diturunkan ke bumi. Allah sudah tahu bahwa Yesus itu akan dihukum, akan disalibkan di tiang salib. Iya. Allah sudah tahu. Iya. Jadi Allah itu sudah tahu bahwa kalau Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia, Dia tahu bahwa iblis itu akan kepanasan, akan membunuh Yesus. Jadi, kenapa dibilang kematian Yesus jadi penyelamat untuk bagi yang mengikut Dia? Jadi, siapa yang percaya dengan matinya Yesus Kristus, dia akan selamat karena iblis itu berontak. Allah itu memberitakan kebenaran, kepanasan, makanya mereka menyalibkan Yesus. Itu menurut saya, Bang. Iya, berarti Anda akui bahwa Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Sebenarnya dia bukan terkutuk karena dia berbuat salah, bukan. Bukan. Dia tertulis terkutuk. Berarti Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib, betul ya? Dia tidak pernah tertulis dia itu terkutuk, bukan. Dia mati seperti Saudaraku, dia mati seperti orang terkutuk karena bukan mati seperti orang terkutuk. Bus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena Kristen. karena dosa. Ya, berarti betul kamu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan makhluk terkutuk, Bang. Begini. Lalu apa kalau bukan makhluk terkutuk? Karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis itu mengutuk dia, menyalibkan dia. Iya, makanya dia terkutuk. Artinya saudara menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan. Saya menyembah dia karena memberitakan kebenaran. Iya, tapi dia yang memberitakan kebenaran ini digantung secara terkutuk di atas salib, betul? Nah, apalagi tadi betul
dia memberikan terang bagi umatnya sehingga EGP dia dengan mati itu semua. terkutuk. Iblis itu berontak. atas salib, betul? Iblis mengutuk dia. Kan iblis Oh, yang iblis yang menjadikan dia. Oh, berarti itu rencana iblis sampai dia disalib. Bukan. Jadi Nih, bukan Ente bijak. memang iblis yang menyalibkan dia. Karena berarti itu berarti iblis kerjasama dengan siapa? Hah? Berarti iblis ini adalah eksekutor penyaliban. Betul. Nah, berarti iblis bekerja sama dengan Tuhanmu. Oh, bukan. Bukan. Berarti bijak. Bukan. Loh, Bukan. yang menjadi eksekutor penyaliban adalah iblis. Betul. Yang menginginkan penyaliban adalah Tuhan lo. Betul? Allah itu tahu bahwa kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, kepanasan. Oh, Makanya begitu. iblis itu menyalibkan Yesus supaya jangan memberitakan kebenaran. Oh, ya. Berarti Tuhan sudah tahu kalau Yesus itu akan mati. Betul, sudah tahu. Karena kalau dia Sudah secara terkutuk. betul begini, Allah itu sudah tahu. Betul kalau begini. dia Singkat kali kata betul ya, betul begini. Ya tunggu dulu. Betul tunggu atau dulu. gimana ini? Tunggu. Allah Ya, itu oke, saya tahu kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, akan membunuh dia. Itu Iya, berarti kematiannya ini mati secara terkutuk, betul? secara manusiawi. Kenapa susah-susah, Bang? Kenapa susah-susah? Kenapa susah? Iya, makanya jangan mutar-mutar. Sadarkah Anda kalau selama ini orang Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk? Sadar enggak? Tidak. Saatnya mau aku kasih sadar. Saya nggak pernah, istilahnya, saya yakin bahwa kematian Yesus untuk menebus dunia. Iya, untuk menebus dunia dalam berita. Oke, tetapi dia mati dalam keadaan terkutuk, betul? Dia terkutuk kan dia nggak pernah berbuat salah. Iya, Hanya berarti karena- dia terkutuk di atas salib, betul? Bukan. Dia mati disalib karena hanya memberitakan kebenaran. Nah, matinya karena kebenaran dan matinya dengan cara terkutuk, betul? Dia terkutuk karena dia memberitakan kebenaran. Iblis yang Berarti dia mengutuk terkutuk. Hah? Berarti dia terkutuk. Dia bukan terkutuk, dia tersalib. Dia sama seperti manusia yang berbuat salah. Dia. Astagfirullahaladzim. Berarti dia terkutuk. Hah? Dia disalib dengan menanggung kutuk, betul? Betul. Karena iblis nggak terima. Berarti Anda menyembah makhluk. Berarti Anda menyembah makhluk. Bentar. Terkutuk. Karena iblis tidak terima, dia memberitakan kebenaran. Enggak ada urusan dengan iblis. Sekarang ini Anda Sekarang berarti ini- 2000 tahun lamanya Kristen Sekarang sudah begini, Bang. menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib, betul? Begini Bang. Begini pemahamannya. Jadi, yang menyalibkan Yesus siapa? Yang Iblis, menyalibkan Yesus itu berarti ya iblis. Ya kan? Dia ada salah apa tidak? Menurut manusia Tidak. dia ada salah enggak pada saat itu? Tidak, Betul. tidak. Mereka menyalibkan dia karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima. Dia memberitakan kebenaran atau dia nebus kutuk? Ya karena dia memberitakan kebenaran itu, makanya dia menembus kutuk.
Kalau orang-orang menerima kebenaran dengan jalan menjadi kutuk. Betul? kalau manusia mengikuti ajaran dia, maka dosanya akan diampuni, maka mereka akan selamat. Iya, dengan jalan menjadi kutuk dia di atas salib. Betul? Betul, Pak Mat. Betul? Halo, Jadi halo. Kristen 2000 tahun lamanya menyembah makhluk yang digantung terkutuk. Betul? Betul. Wah, berarti Anda sudah sadar sembahan Anda itu makhluk terkutuk. Selesai kita, gitu aja kok. Yang penting dia terkutuk bukan karena dosanya, tapi karena dosanya. Iya, tidak peduli dengan dosanya. Yang pasti dia mati dengan cara terkutuk. Yang penting bukan karena dosanya, karena Iya, tapi dia mati secara terkutuk. Dengan kata lain, saudara menyembah makhluk terkutuk. Selesai kita, betul? ya nggak apa-apa karena dia terkutuk Oke. karena dosanya. Oke. Berarti saya simpulkan berdasarkan pengakuan saudara Redi, Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Setuju kita ya? Karena iblis tidak terima dengan pemberitaan keterangan. Iya. Berarti setuju kita ya bahwa selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Karena iblis tidak terima Yesus memberitakan kebenaran. Iya, jadi kesimpulannya selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Mereka mengutuk dia karena iblis tidak terima dengan kebenaran. Kok mengutuk dia? Yang mana yang betul ini? Siapa yang mengutuk? Yesus, tak ada yang mengutuk. Yesus sendiri yang mati terkutuk, nggak ada yang mengutuknya. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa dan untuk menebus hukum Taurat. Betul? Kenapa dia dibilang terkutuk? Karena disalib kan? Iya, berdasarkan pengakuan Paulus. Kan? Berarti kalian menyembah makhluk terkutuk. Kami menyembah Yesus yang disalib karena dia memberitakan kebenaran. Iblis tidak Kalian menyembah Kristus yang disalib, yang disalibnya di mana dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Kami menyembah Yesus disalibkan karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima, makanya iblis menyalibkan dia Dengan cara terkutuk. ya yang penting menyalibkan, dibunuh Dengan dia cara karena terkutuk. dibunuh dia karena iblis tidak mau. Iya, dengan jalan terkutuk. Iblis tidak mau Yesus Makanya dia memberitakan mati dalam kebenaran. keadaan terkutuk. Iblis tidak mau Yesus memberitakan kebenaran. Iblis Iya, tidak mau. makanya dia dibunuh dan matinya itu secara terkutuk. Betul? Iblis tidak mau manusia itu selamat. Loh, kalau iblis tidak mau selamat, kenapa Yesus disalib? Iblis tidak mau manusia. Iya, kan kalau Yesus disalib, maka dosa manusia tertebus. Kalau dosa manusia tertebus, berarti manusia selamat. Kalau iblis tidak mau manusia selamat, kenapa dia menyalibkan Yesus? Ya karena Yesus memberitakan kebenaran. Iya, berarti dengan Yesus disalib, berarti manusia selamat. Berarti iblis berhasil menyelamatkan manusia, begitu kan? Karena Yesus memberikan terang. Berarti Kristen harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada iblis. Betul? Kenapa? Loh, karena iblis yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosa-dosamu ditebus. Berarti kamu harus berterima sakit kepada iblis. Betul? Bukan begitu. Itu pemahamannya, Bang. Loh, lalu bagaimana? Yang mana yang betul? Saya Akibat selamat penyaliban dosamu ditebus. Penyaliban terjadi atas rekayasa iblis. Iblislah yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosamu ditebus. Akibat penebusan dosa oleh Yesus kamu diselamatkan. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Maka Kristen, apa iya memuji Tuhan atau memuji iblis di gereja?
Karena mereka harus berucap terima kasih kepada iblis yang sudah bersusah-susah kemudian merasuki Yudas agar Yesus disalib. Dan ternyata penyaliban ini tujuannya untuk menyelamatkan Aliteng. Betul? Saya berterima kasih kepada Yesus karena dia membuka terang. Lah, kalau Yesus Nggak ada gunanya kalau seandainya Yesus itu ya tidak salib. itu makanya iblis kalau iblis tidak menyalibkan Yesus berarti dosa Kristen tidak ditebus. Betul? Betul. Nah, berarti iblis ini pahlawan. Betul? Oh, bukan. Bukan. Mati meja. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 17. Gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, untuk dia dibangkitkan harus disalib. Untuk dia disalib, iblis harus kemudian bekerja. Maka kebangkitan Yesus berasal dari penyaliban, kematian. Maka kematian Yesus itu berasal dari upaya iblis. Maka iblis dalam hal ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Betul? Wah, begini Bang. Begini. Gimana? Gini. Kalau gini terus nggak ada selesainya kalau seperti ini. Ya memang karena Anda menyangkal kepada iblis yang adalah bapak saudara. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidaklah mereka menyembah selain iblis yang durhaka. Itu sembahanmu, iblis. Yesus juga mengatakan begitu. Jadi yang mau Yesus disalib itu hanya iblis. Jelas? Makanya saya katakan tadi, karena Yesus memberitakan kebenaran, makanya karena Yesus memberitakan kebenaran, maka iblis kemudian berupaya menyalibkan Yesus. Akibat dari penyaliban itu Yesus mati. Akibat dari kematian dia bangkit. Akibat dia bangkit maka Kristen diselamatkan. Betul? Karena ikut ajaran Yesus makanya selamat. Oleh karena itulah iblis ini adalah pahlawan tanpa jasa bagi Kristen. Ya, Kristen pun kalau enggak ikut ajaran Yesus ya enggak selamat juga. Loh, jadi buat apa penyaliban terkutuk? Untuk apa Tuhan kalian mati terkutuk kalau gitu? Satu Yohanes 1 nomor 2. Semua Kristen akan masuk surga. Yang penting percaya penyaliban. Berarti semua Kristen akan masuk surga kalau menerima kemudian hadiah dari iblis. Betul? Apa hadiah yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa hadiah yang diberikan iblis kepada orang Kristen? Penyaliban. Halo.